Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binasta'in ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala nikmatul Islam wa iman wa kafa bima bima. Sob, zaman digital ini, digitalisasi ini bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin 5 tahun ke depan kalau tidak bisa masuk ke digital, itu ya mungkin tinggal 20% yang bertahan. Jadi digitalisasi itu penting. Dulu mungkin kita masuk ke model web ya, internet dengan webnya. Tapi sekarang ini bergeser juga gitu. Bergeser sampai model apps sekarang ini. Dan sosmed yang lebih kuat lagi. Dan ketika kita tidak bisa ngikutin perkembangannya, itu pasti kelenger gitu. Nah, ini yang saya lihat fenomena ini muncul di ketika Gojek keluar gitu. Jadi sekarang Gojek dan Gokar itu keluar, dan itu menghajar beberapa bisnis yang tadinya existing yang sudah nyaman menjadi kelenger gitu, berantakan itu. Salah satunya kemarin saya salut juga. Sebelumnya saya pesimis ya dengan bisnis yang dilakukan oleh Bluebird ini. Pesimisnya apa? Karena gitu tadi dia tadinya udah di level medium ke atas segala macam-macam, tarif segala macam-macam, penghasilan, tiba-tiba datang model aplikasi dan itu menghantam habis gitu, dengan harga yang lebih murah. Nah, dulu saya adalah pelanggan Bluebird ya. Kalau di gardu di rumah saya, kalau saya ke bandara pasti pakai Bluebird segala macam-macam. Dan problemnya adalah apa? Supirnya itu kalau nunggu tuh, kalau saya berangkat jam 5 itu nunggu dari jam setengah 5 kadang-kadang, atau jam 4, kasihan gitu. Terus saya ordernya sebelum sehari sebelumnya. Terus ada tantin di depan itu karena gak enak gitu. Nah, ketika saya sudah ada Gokar, Grab dan Gokar, itu saya berubah cara-cara order saya. Jadi saya kan tidak mau lagi order lagi seperti itu. Akhirnya saya menggunakan langsung Gokar gitu. Karena dulu tarif Bluebird itu kalau dari rumah saya sekitar 100 ribuan, 120 ribu, dan ternyata pakai Gokar itu pada tahap dulu itu bisa cuma 60 ribu atau 60 ribu, 70 ribu, dan mudah lagi gitu. Jadi intinya mudahnya adalah kemudahannya adalah ketika saya order saya tidak terlalu nunggu lama gitu. Jadi saya sudah siap pakai sepatu, tinggal klik pesan, ya udah 5-10 menit supir datang gitu. Jadi tidak perlu lagi order sebelumnya, terus tidak perlu lagi ditintin di bel-bel di depan rumah gitu loh, karena kan kasihan supirnya nunggu di situ gitu. Nah, itu merubah perilaku saya. Nah, sekarang ini saya baru nyoba Bluebird yang baru gitu. Jadi dari bandara Juanda saya ke Hotel Gunawangsa ya, itu menggunakan Bluebird. Dan menariknya, saya nggak tahu ya nanti tarifnya gimana. Menariknya kalau saya pakai Gokar biasa itu harganya 120 ribu. Tapi kalau pakai Bluebird ini itu tapi pesannya di Gokar juga gitu, di Bluebird ya, itu katanya 88 ribu sampai 116 ribu gitu. Kalau memang harganya sampai cuma segitu, hampir sama aja. Kan tadi saya coba milih gitu, saya pilih pakai Bluebird ya, nggak apa-apa. Di bandara juga kan enak kalau pakai Bluebird itu, karena supirnya memang terdidik dengan cukup bagus, sopan segala macam-macam. Karena saya penggemarnya beliau gitu, Bluebird ini. Dan saya yakin dengan kalau memang harganya bisa bersaing, terus sekarang dia pakai aplikasi lagi, meskipun langkah strategisnya saya hebat juga gitu. Mungkin saya lihat kemarin kan Bluebird kerjasama atau ambil saham di Gokar segala macam-macam. Itu langkah strategis. Dan saya yakin perusahaan ini bakal bisa bertahan. Tapi kalau kemarin dia kekeh hanya main di taksinya doang, nggak tahu saya ke depannya. Tapi sekarang dengan dia seperti itu, ya udah nggak apa-apa, bagus. Dan kalau harganya memang tidak jauh-jauh beda, hampir sama, menyamai, pasti orang-orang kayak saya yang tadinya pelanggan Bluebird akan balik gitu. Dulunya kan saya biasanya pakai Bluebird, terus lama saya menggunakan Bluebird di Jakarta, di mana-mana, kemana-mana pasti pakai itu. Kalau saya bisnis, kalau Jakarta malah kadang-kadang taksi itu saya sewa gitu. Dari pagi itu saya berapa tempat saya kasihin aja alamatnya ke dia, udah gitu dia yang jalan gitu seharian gitu. Tapi perilaku itu berubah sob. Jadi pelanggan setia kayak saya pun bisa berubah ketika ada tawaran lebih murah gitu. Lebih murah, lebih praktis, lebih mudah gitu. Akhirnya saya berubah perilaku saya. Jadi pesen taksi saya per ini aja, per poin gitu. Jadi kalau Jakarta saya kemana, selesai dari situ ngobrol lama, dan pindah lagi kemana, itu lebih murah gitu. Dulu kalau habis 400 nggak masalah, tapi dengan adanya taksi online ini bisa cuman habis paling 150 gitu.
karena kan tidak ininya. Tapi sekarang ini kalau pelayanan memang hampir sama, harga nggak terlalu jauh beda, terus beda-beda dikit kan masalah bagi pelanggan Bluebird ya. Kenapa? Karena supirnya terdidik dan cukup bagus gitu. Jadi intinya apa? Kita juga nyaman gitu, nggak digerebek-gerebek gitu. Kalau di bandara juga sama tadi. Jadi kalau dari taksi lain kadang suka ada restriksi dengan taksi yang lain gitu. Ya saya cukup kagum dengan perubahan yang ada di Bluebird yang mau membuka diri. Ini pelajaran bagi semua orang ya, bagi semua pengusaha. Jangan anti digital gitu. Jangan anti perkembangan baru. Kalau kita anti dan kita tetap terus melawan, akhirnya apa? Banyak teman-teman saya yang drop sekarang nih, yang punya showroom mobil, yang punya ini lagi, yang punya pariwisata, kelengar juga sekarang ini. Apalagi saya tinggal di Bali kemarin, yang punya pariwisata, waduh luar biasa gitu. Karena nggak bisa lagi menggunakan orang akan cari lebih praktisnya lagi gitu. Ke depan ini beberapa industri pun kayak travel segala macam-macam itu akan melakukan lompatan yang luar biasa gitu. Dan saya sebenarnya sudah menyiapkan seperti itu untuk sewa menyewa pakai online gitu. Dengan apa? Dengan antarkan sob. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa buatin ini, dan ini lagi tes launch gitu. Di Bali, di Gorontalo lagi tes launch. Kalau nanti bagus mungkin antarkan ini menjadi solusi. Dan kita kerjasama dengan travel, dengan orang-orang yang udah punya travel atau pengantaran antar kota, bandara, airport shuttle dan yang lainnya. Jadi intinya seperti itu. Tapi bukan, ini kan kita berdua nih sewa gitu. Kalau diantarkan mungkin bisa berisi sampai 6 orang gitu di satu mobil. Jadi harganya kan bisa lebih murah. Contoh kayak mobil dari bandara murah atau Juanda ke Malang 100.000 seperti itu. Oke, saya balik lagi. Saya salut dengan manajemennya Bluebird. Mudah-mudahan ini bisa lebih bagus lagi gitu. Dan itu triknya hebat loh. Jadi intinya kalau pakai Go-Kart itu harganya 120.000, pakai Bluebird itu 80.000 sampai 116.000. Tapi sebenarnya kalau orang penggemar Bluebird ya, kalau nanti naik sampai 130 pun nggak masalah gitu. Tapi dengan teknik tadi lebih ada retensinya, itu menjadi menarik sob. Itu dia menariknya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita semua ya. Kalau salah banyak salahnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.